Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar. Bersama saya, Ibu Lina Purnamasari, kita akan belajar sosiologi tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Nah, apa itu gejala sosial? Kita harus tahu dulu yang namanya gejala sosial. Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak baik itu positif maupun negatif. Perubahan sosial ada yang bersifat positif dan negatif, sehingga kita harus hati-hati dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Adapun beberapa contoh fenomena sosial seperti munculnya kesenjangan sosial, demam musik luar, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Gejala sosial juga diartikan sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Kemudian, dampak dari gejala sosial di masyarakat. Terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat merupakan salah satu akibat dari gejala sosial. Dampak gejala sosial ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif dari gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, telegram, email, dan lain sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Dampak negatif dari gejala sosial. Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang. Salah satu contohnya adalah kemiskinan. Apa saja faktor penyebab gejala sosial itu? Adanya berbagai gejala sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya faktor kultural, merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan,
kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Kedua adalah faktor struktural, merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contohnya, yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan sosial, interaksi dengan orang lain. Apa saja macam-macam gejala sosial? Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, masalah kependudukan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambahkan kekhasan budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial. Misalnya, tindakan peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja, dan sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Yang keempat, psikologis. Perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat, misalnya disorganisasi jiwa, aliran jalan sesat, dan sebagainya. Sekarang contoh-contoh dari gejala sosial di masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat berdampak positif maupun negatif. Bagi masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan sosial, maka akan terjadi masalah sosial. Adapun contoh gejala sosial yang ada di masyarakat, yaitu yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dikarenakan tidak mempunyai seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer. Namun dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab munculnya masalah tersebut karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut dapat menyebar ke bidang lainnya, seperti pendidikan, sosial, dan sebagainya. Dalam sosiologi, kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosial ini terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah masalah remaja. Masalah remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan mempelajari norma di masyarakat, diharapkan mereka dapat berperilaku dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat beragam. Sebagai contoh, membolos, mencontek, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Ini adalah masalah kependudukan. Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang padat. Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan objek pembangunan. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Kesejahteraan penduduk juga mengalami gangguan yang dipengaruhi oleh perubahan demografis yang seringkali tidak kita rasakan. Masalah kependudukan dapat kepadatan penduduk, pemerataan penduduk yang tidak rata, ledakan penduduk, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian pembelajaran sosiologi dari Ibu tentang tema ragam gejala sosial di masyarakat. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dengan baik dan tetap semangat untuk belajar sosiologi tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.